ya bahasa gampangnya tuh argumennya tuh dipeling-piring terus dibalas pakai bacotan lain gitu. Jadi orang kan kalau misalnya debat atau diskusi kayak kalau misalnya kita kalah debat rasanya harga diri tuh jatuh gitu ya. Iya. Tongkrongan nih teman kita ada yang kena masalah misalnya cuma salah paham doang, kita bisa bantu kita bisa bantu netralin. Apalagi kita ini anak muda masih emosinya masih tinggi banget lah, belum bisa lebih mengolah gitu ya, belum bisa stabil. Aduh, please deh, lu biar apa sih kayak gitu? Biar dipandang baik ya sama guru? Apa biar jadi kesayangan guru? Lu bilang aja deh. Menurutku gue gak layak kan jadi teman dekat lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deko Zudavian dari MPK OSIS SMA 66 Jakarta. Hari ini berperan sebagai host. Jadi hari ini kita bakal berdiskusi banyak nih tentang suatu hal. Tapi ada beberapa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita akan berkenalan dulu nih pada narasumber-narasumber kita yang kece-kece pada hari ini. Jadi kita boleh mulai dari kakak yang cantik di sebelah sana. Oke, halo. Hai. Dia boleh kenalin dong kakaknya dan namanya siapa, dari instansi apa, kelas berapa, jurusannya apa, dan apa sih biasanya kesibukan yang lagi dijalankan akhir-akhir ini. Oke, halo semua, kenalin nama gue Siti Alisha Nafisa, biasa dipanggil Alisha, dari SMA 66 Jakarta, jurusan kelas 11 IPS. Akhir-akhir ini sih lagi sibuk ya kayak biasa sih, tugas, belajar, terus sama ngerjain program kerja OSIS dan ikut podcast ini sih. Oh gitu deh. Oke, halo, salam kenal Kak Alisha. Boleh nih lanjut ke yang sebelahnya Kak Alisha nih. Oke, halo semua, nama gue Muhammad Tawi Badriman, bisa dipanggil Raldi dari sekolah Garut Cendikia. Mungkin akhir-akhir ini lagi sibuk salah satu event sekolah gue, namanya Gratiata sih, udah itu aja. Oke, boleh kalau kakak yang sebelah ini yang cantik juga nih ada. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Audi Vanmansa, tapi biasanya dipanggil Odi. Untuk kesibukannya akhir-akhir ini sih lagi sering ngurusin event yang kebetulan ya event sekolah kita juga. Terus aktif di organisasi sekolah maupun di luar sekolah gitu. Kalau kakak sebelah nih ada. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama gue Maria. Gue dari SMA Negeri 60 Jakarta. Gue kelas 10 IPA dan belakangan ini gue lagi sibuk ya kayak biasa sih, kayak belajar, ngurusin organisasi, ada belajar buat olimpiade juga dan lain sebagainya. Oke nih, buat narasumber kita yang terakhir, boleh dong Kak perkenalannya. Halo, perkenalkan nama aku Damar Haradana. Aku dari kelas 11 IPA. Kalau untuk kesibukan aku sih sama kayak narasumber yang di depan aku ini, yaitu ngurus acara event sekolah terbesar kita. Oke nih, sedangkan kita nih udah kenal nih satu sama lain. Jadi topiknya yang akan kita bahas hari ini adalah Strawman Fallacy, bagian dari logical fallacy. Logical fallacy atau sesat pikir itu ada banyak contohnya dan biasa dikelompokkan jadi beberapa contoh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu contoh dari logical fallacy, yaitu Strawman Fallacy, melawan argumen yang keliru atau tidak relevan. Oke nih, jadi kalau menurut aku nih, aku pengen nanya dulu sama narasumber kita yang kece-kece hari ini. Kalau persepsi kalian nih terhadap Strawman Fallacy itu apa? Boleh dari Kak Alisha? Oke, sebenarnya yang pasti namanya juga Strawman Fallacy itu kan bagian dari logical fallacy yang udah pasti tuh salah ya. Karena mereka tuh ngeluarin argumen dengan cara ya dengan pola pikir yang sesat gitu. Nah, sebenarnya Strawman Fallacy ini kalau dari yang pernah gue lihat-lihat dari beberapa sumber itu tuh kurang lebih maksudnya tuh dia mengubah argumen lawan jadi suatu argumen baru. Jadi seakan-akan nih lawannya ya udah seakan-akan lawannya ini ngomong tentang hal tersebut padahal tuh enggak. Jadi ya bahasa gampangnya tuh argumennya tuh dipeling-piring terus dibalas pakai bacotan lain gitu sih. Oke, oh gitu ya kalau menurut Kak Aisyah. Kalau misalnya kita tanya dari narasumber dari organisasi lain, boleh nih dari Kak Damar. Kalau menurut Kak Damar gimana tuh persepsi Kak Damar tentang Strawman Fallacy ini? Kalau menurut aku sih Strawman Fallacy itu adalah sesat pikiran atau bahasa simpelnya kesalahpahaman.
Kemudian salah pahaman itu terjadi di mana saat seseorang melemparkan sebuah argumen ke orang lain atau mungkin temannya, kemudian lawan bicaranya menanggapinya dengan berlawanan apa yang kita maksud gitu. Oke. Kalau misalkan kita boleh nggak nih, misalnya kan kalian mungkin para penonton ini masih bingung sebenarnya sih strawman fallacy itu kejadi pas gimana sih, kayak apa sih? Kayak mungkin ada nih perwakilan dari kita nih yang mau coba reka adegan nih tentang strawman fallacy ini, boleh dong dari teman-teman sekalian. Boleh. Kita berdua aja ya. Oke. Mulai ya. Mungkin kita kasih tahu dulu ya. Jadi kita mencontohkannya ini kita lihat dari lingkungan sekitar kita aja nih, lingkungan terdekat kita yang gak jauh-jauh ya, yang biasa sering terjadi juga. Karena mungkin penonton di sini banyak yang belum tahu gitu. Sebenarnya di lingkungan kita sehari-hari kita udah menghadapi si strawman fallacy ini loh. So kita coba ya. One, two, three, action-nya. Oke, dari gue. Seru dong, one, two, three, action. Oke. 1, 2, 3 and action. Ini ada tugas biologi bukan ya? Hah, masa sih? Perasaan gue gak ada deh. Ada, tapi kok kayaknya gurunya nggak ingat ya? Apa kita coba ingetin aja ya? Udahlah biarin aja. Ngapain sih diingetin? Tapi kan kita udah ngerjain nih capek-capek. Sayang juga kalau dikumpulin hari ini. Apa coba kita kumpulin aja ya? Aduh, please deh. Lu biar apa sih kayak gitu? Biar dipandang baik ya sama guru? Apa biar jadi kesayangan guru? Nah, iya udah gitu. Itu reka adegan pertama. Lanjut yang kedua. Oke, aplaus dong buat kita yang udah mau reka adegan keren loh. Oke, yang kedua. Oke, ada contoh lagi nih yang kedua. Ini nih sering terjadi, kalau menurut aku sering terjadi di muda-mudi, terutama yang wanita sih ya. Terutama yang wanita sih ini. Oke, kita mulai ya. Kemarin perasaan gue udah nge-follow Instagram lo deh. Iya, tapi belum gue juga udah mau follow Instagram, tapi kayaknya gue belum dimasukin ke close friends gue deh. Tapi kan kita baru follow-followan kemarin. Kita juga baru ketemu baru-baru ini gak sih? Lu bilang aja deh. Menurutku gue gak layak kan jadi teman dekat lu. Mungkin udah tergambar lah ya. Jadi gambaran nih contohnya tadi nih. Kalau misalnya dari narasumber yang lainnya nih, pernah nggak sih kalian tuh nemu kayak kasus misalkan kalian lagi berbincang sama teman-teman kalian apa gitu, tiba-tiba ada yang kejadian nih kayak strawman fallacy gini. Menurut kalian ada nggak sih pengalamannya? Mulai dari siapa? Kak Damar mungkin? Aku pernah, tapi ini sebenarnya lebih ke teman aku sih. Iya. Ini terjadi di chat. Jadi aku jelasin situasinya dulu ya. Boleh. Situasinya tuh pokoknya kita lagi berkumpul bersama nih sama kakak kelas juga. Terus salah satu dari temen aku punya barang kayak power bank. Iya. Kemudian kakak kelasnya ngambil gitu, minjem, tapi lupa dibalikin. Terus kemudian pas sampai rumah dia baru nyadar, kemudian dia chat kakak kelasnya. Sebenarnya chatnya itu biasa aja, cuma mungkin dikiranya kayak sedikit ngegas gitu kali. Iya. Tapi kalau sebenarnya kalau aku lihat chatnya itu kayak ngomong biasa aja aku sama teman-teman gitu. Dia ngomong kayak, "Woi, balikin power bank gua dong," gitu. Iya. Padahal mungkin sebenarnya dia ngomong kayak nadanya biasa aja, tapi gara-gara kakak kelasnya mungkin entah salah gitu ya. Iya, karena mungkin dia depannya bilang "woi" kali. Mungkin jadi kayak, "Woi, balikin dong power bank gue." Nah, akhirnya jadi perselisihan. Gitu sih kalau aku. Kalau mungkin dari narasumber yang lainnya, kalau dari Kak Alicia mungkin ada nggak pengalaman tentang strawman fallacy ini? Sebenarnya kalau pengalaman strawman fallacy itu pasti banyak nggak sih? Kalau misalnya kita pasti sering banget nih ketemu. Cuman ini gue tuh pernah baca, ini tuh kayak kasus yang lumayan seru gitu sih, kayak karena ini tuh pencetus dari nama strawman ini gitu. Jadi waktu itu tuh dijelasin sama Martin Luther. Jadi ada salah satu tokoh sejarah namanya Martin Luther di bukunya The Babylonian Captivity of the Church. Nah, jadi tuh di situ ceritanya dia lagi nanggepin kritik dari Katolik Gereja Roma yang saat itu mereka kayak lagi diskusi soal ekaristi itu kayak perjamuan gitu di Katolik. Jadi dia tuh sebenarnya lagi menanggapi tentang ekaristi itu. Cuman ternyata
dari gerejanya tuh dia malah kayak nggak suka dikritik, jadinya dia tuh ngambil cara untuk ngelawannya itu pakai Sherman fallacy ini. Nah di situ tuh akhirnya Martin Luther terus atau kayak membuat frase baru. Itu dalam bahasa Inggris dia tuh bilang they assert the very things they assail or they set up a man of a strong whom they may attack. Jadi artinya tuh kayak mereka tuh negesin hal yang akan mereka serang gitu, atau enggak kayak mereka ngebuat manusia jerami strawman dari jerami yang mereka serang gitu. Oke. Kalau misalnya dari Karaldi ini ada nggak pengalamannya nih tentang strawman ini? Ini tahun lalu juga sih sebenarnya. Baru dong berarti ya nggak lama-lama gini. Tahun lalu tuh kan lagi booming kan, namanya tuh game PUBG Mobile kalau yang tahu. Iya tahu. Nah, terus di situ tuh gue emang sering main gitu sama teman-teman gue. Nah terus ada kalanya temen gue yang sering gue main itu dia udah jarang main lah, udah off gitu, udah nggak pernah main sebulan sampai 2 bulan. Akhirnya karena misalnya di pagi itu kan kalau kalian mau add orang tuh harus ada batasnya kan. Terus gue mau add orang, batas gue buat add friend tuh penuh. Jadi akhirnya gue unfriend temen gue ini karena alasannya dia udah nggak pernah main. Jarang main gitu ya. Pas gue udah main-main, akhirnya dia main lagi tuh, balik lagi. Terus dia nanya ke gue, kok lu unfriend gue sih? Gitu. Terus akhirnya ya udah gue jelasin aja, bisa kolaborasi apa lain. Berarti cuma gara-gara unfriend gitu ya bisa jadi perselisihan ya sebenarnya. Oke. Kalau dari Maria ada nggak pengalamannya nih tentang strawman fallacy ini nih? Ada nih. Ini sering banget terjadi karena kan sebetulnya aku Kristen ya. Nah, jadi di Kristen itu ada konsep Allah Tritunggal. Dimana Allah yang kita sembah itu ada satu, tapi dia punya 3 hakikat. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi sering banget agama yang bukan Kristen itu bilangnya, oh kita nih nyembah 3 Tuhan gitu. Padahal sebenarnya kita nyembah 1 Tuhan, hanya aja 3 hakikat gitu. Jadi suka dipelintir-pelintir argumennya kayak konsep strawman fallacy ini. Oke nih. Jadi kalau misalnya kita tanya lagi nih sama narasumber kita yang terakhir nih, kita kalau itu pernah nggak sih ada kayak kejadian gitu tentang strawman fallacy ini? Pernah banget. Sebenarnya strawman fallacy ini aku lihat kayak secara nggak sadar ataupun sadar kita semua pernah ngalamin dan mungkin kita yang jadi korbannya ataupun kita yang menjadi pelakunya gitu. Kebetulan aku pernah. Jadi ini masalahnya juga di chat. Oleh salah seorang guru gitu ya. Jadi aku menanyakan, kebetulan kita mau ada lomba, terus aku menanyakan apakah kita boleh menambah guru lain, tetapi mungkin cara penulisan aku yang kurang baik atau bagaimana, guru ini menanggapinya berbeda gitu, sehingga terjadi sedikit konflik lah ya di antara itu. Tapi alhamdulillahnya sih sudah terselesaikan. Jadinya udah beres lah ya masalahnya. Oke. Kalau misalnya ini kan strawman fallacy ini pasti kan mereka bingung nih, kenapa sih bisa terjadi nih hal strawman fallacy ini? Boleh dong dari kalian ini ada nggak yang misalnya kamu kasih penjelasan nih, boleh dari Maria mungkin ada nggak sih kenapa sih strawman fallacy ini sih bisa terjadi gitu? Yang pertama itu dari segi ego sih. Yang kita bisa nyebut itu sisi sosial antropologi lah. Jadi orang kan kalau misalnya debat atau diskusi kayak kalau misalnya kita kalah debat, rasanya harga diri itu jatuh gitu ya. Nah, jadi orang mau gimana pun, gue harus menang debat nih. Pokoknya gue harus kelihatan bener deh, sampai dipelintir-pelintir lah tuh si argumennya. Sampai rela dibikin salah, yang penting dia kelihatan bener gitu deh berarti ya. Pokoknya karena kan gimana pun kalau misalnya orang benar-benar mau menang sampai dia memutarbalikkan fakta kan bakalan dilakuin kan. Iya, benar bisa. Terus ada juga orang yang misalnya dari sisi psikologis nih, dia itu emang sifatnya tuh impulsif. Jadi orang belum ngomong sampai habis, dia udah cepet-cepet tarik kesimpulan, terus udah marah-marah aja. Itu sih tidak sengaja sih, namanya tidak sengaja. Ada juga orang yang kurang mampu menganalisis argumen. Kayak dia bilang apa, kok kita gimana gitu ya. Gitu. Ada juga orang yang strawman fallacy itu dibikin karena dia punya tujuan aja gitu untuk provokasi, misalnya kayak oknum X dia nggak suka sama partai Y gitu kan. Terus dia membuat kayak ibaratnya gosip-gosip tentang yang salah gitu ya. Supaya orang pada jadi benci juga nih fitnah gitu ya. Iya, biasanya jadi gitu ya. Kalau saya ada lagi ya narasumber lain tuh gimana sih, kenapa sih strawman fallacy ini bisa terjadi gitu?
Dari Kaldi mungkin jawab. Ya. Kalau aku sendiri ngeliatnya ya bener banget dari kata Maria, terutama dari sisi psikologi, dari orangnya sendiri, kitanya sendiri. Bagaimana sih kitanya mau menanggapi suatu isu ataupun suatu informasi dari orang lain. Terus juga kalau menurut aku sendiri itu dari lingkungan. Kenapa dari lingkungan? Karena terkadang ya kita menanggapi suatu isu, kita menanggapinya awalnya oke-oke aja, tapi ada orang lain, teman kita, teman dekat kita yang mencampuri hal itu, terus jadinya kita terbawa oleh dia, so kita kekeh dengan argumen itu sendiri gitu. Jadi menurut aku lingkungan juga berpengaruh dan berdampak untuk si strong and fallacy ini. Balik lagi ke orangnya itu sendiri mau menanggapinya gimana, tapi menurut aku lingkungan juga sangat mempengaruhi bagaimana cara kita untuk menanggapi suatu isu ataupun suatu pendapat dari orang lain. Aku mau nambahin. Oh, boleh banget dong. Yang paling berpengaruh lagi tuh clickbait. Benar benar. banget. Jadi zaman sekarang tuh pokoknya bagaimanapun orang bakalan bikin clickbait yang pokoknya menuai kontra banget lah. Orang tuh pada penasaran, pada bertanya-tanya terus nge-click videonya kan. Iya, betul. Mungkin kalau misalnya penontonnya nonton video sampai habis, jadi lurus kan pandangannya. Kalau misalnya dia nggak klik video kan ya udah kontra itu putar-putar doang di pikirannya dia kan. Bahkan kayak yang kita lihat ya, jadi influencer dan sebagainya itu tuh cukup berat sih kalau menurut aku, karena dia harus menanggapi pandangan-pandangan negatif yang belum tentu dia melakukan itu gitu ya. Banyak banget yang sekarang lagi hits kayak misalnya orang ketiga dan lain sebagainya. Itu kan pasti yang diserang tuh si orang yang dianggapnya melakukan hal tersebut, padahal kan kita nggak tahu di belakangnya tuh sebenarnya bener-bener salah atau siapa gitu kan. Sih kayak banyak banget kayak yang kena korban clickbait gitu, kayak membaca berita langsung salah, langsung langsung di share ini gini padahal saya belum baca beritanya sampai akhir gitu ya. Bisa berantem gitu atau nggak saling fitnah, ini gara-gara dia ini cuma gara-gara cuma baca clickbait doang karena nggak penuh gitu bacanya ya. Kurangnya literasi juga sih ya. Literasi gitu bener-bener. Ini dibaca langsung di share. Iya baru gitu, jangan baru clickbaitnya terus langsung di share gitu. Kepancing gue. Gitu. Kalau misalkan kenapa sih orang-orang ini tuh perlu tahu gitu tentang strawman fallacy gitu, harus paham gitu kalau strawman fallacy. Kalau menurut Kak Oraldi gitu gimana, Man? Kalau menurut gue kenapa orang harus tahu? Karena yang kita tahu tuh strawman fallacy ini dampaknya tuh buruk banget kan. Bisa ya individu maupun kelompok tuh bisa berantem karena strawman fallacy. Jadi menurut gue kenapa harus tahu agar kita bisa menghindari dari kesalahpahaman sih. Apalagi kita kan sebagai anak muda kan pasti memiliki semangat anak muda pastinya. Jadi kalau misalnya kita bisa membantu ada kejadian kesalahpahaman tuh pasti bisa membantu buat semua orang kan. Misalnya di tongkrongan nih teman kita ada yang kena masalah, misalnya cuma salah paham doang, kita bisa bantu kita bisa bantu netralin atau enggak kita bisa ngejelasin nih masalah sebenarnya itu apa. Iya jadinya tidak terjadi gitu ya. Itu ya. Kalau dari Kak Depan ada tambahan kalau misalnya itu? Aku sih setuju sama Kaldi ya. Apalagi kita ini anak muda masih emosinya masih tinggi banget lah, belum bisa lebih mengelola gitu ya, belum bisa stabil. Jadi biasanya apalagi kalau udah emosi kan, udah nggak mau denger lah pokoknya masalahnya udah ini, nggak mau denger penjelasannya, pasti kan gitu kan. Iya benar-benar. Jadi kayak nggak mau dengar pendapat orang lain, pokoknya benar sendiri gitu ya. Makanya kalau aku jadi sebenarnya pas ngeliat topik ini, aku jadi lebih hati-hati kalau ngomong ke teman. Takutnya dia yang kayak menanggapinya buruk gitu ya, kayaknya salah salah. Aku memprovokasi nggak gitu. Iya. Kalau misalnya saran nih buat menghindari strawman fallacy ini ada nggak sih? Gimana caranya nih kalau kita tuh cara mencegah strawman fallacy itu gimana? Kalau dari Kak Yesha ada mungkin? Ada sih, yang pasti itu dari diri sendiri. Itu pertama yang paling penting banget tuh pasti dari diri sendiri, karena kita kan nggak bisa ngontrol orang lain ya. Jadi itu kita harus meningkatin kayak self control kita gitu loh. Kita juga jangan sampai ngeluarin argumen-argumen yang kayak seakan-akan tuh memprovokasi gitu, atau kita pun jangan ngebalikin argumen orang gitu. Kita jangan sampai ngelakuin strawman fallacy ini. Makanya kenapa yang tadi dijelasin juga sama Raldi sama Damar, kalau misalkan strawman fallacy atau kayak pengetahuan tentang strawman fallacy ini penting,
itu agar kita nggak melakukan hal tersebut gitu loh. Jadi dari diri kita sendiri sih harus dibenerin dulu. Karena kita di agent of change. Ya, karena kita sebagai agent of change juga harus kayak ngelakuin perubahan dan kayak memperbaiki apa yang udah ada gitu loh. Jadi jangan sampai keulang terjadinya Sherman Fallacy ini biar nggak berdampak yang buruk gitu ke depannya. Aku setuju banget tuh yang kita sebagai agent of change tuh harusnya sekarang kita lebih concern atau lebih peduli dengan hal-hal yang mungkin orang lain nganggapin itu simple tapi sebenarnya dampak untuk di diri orang lain ataupun di lingkungan dan kitanya sendiri itu belum tentu baik gitu, bahkan bisa jadi sangat-sangat buruk gitu. Iya, mungkin dari sisi diri sendiri nggak ada, mungkin dari kalian lain ada yang menambahkan nih saran untuk Stroman Fallacy dari sisi lain, misalkan dari hal pendidikan atau pemerintahan atau media massa, mungkin ada yang mau jawab dari Maria mungkin? Kalau pendidikan, institusi pendidikan itu penting banget. Karena di pendidikan itulah kita diajarin ya, diasah otaknya. Mau gimana pun kalau misalnya kita otaknya udah keasah untuk menganalisis argumen orang dengan benar, terus kita kayak misalnya di sekolah kita dinormalisasi nih, lu ngomong apa, gue ngomong apa, kayak bodo amat gitu. Iya. Nah kalau bisa normalisasinya kayak gitu, susah kita sebagai agent of change buat benar-benar merubah Stroman Fallacy ini. Iya, jadi pendidikan itu kalau menurut aku harus banget nerapin critical thinking juga. Terus ya misalnya kayak dalam pelajaran bahasa Indonesia nih, kita lagi belajar materi bab debat nih. Ya pas debatnya itu jangan ngelibatin Stroman Fallacy gitu. Iya bisa. Karena untuk melatih gimana biar murid itu terbiasa. Iya. Critical thinking itu di institusi pendidikan tuh penting banget gitu ya. Dan nggak harus dilatih dari pas kita udah dewasa aja nggak sih? Iya. Dari umur segini gitu ya. Dan kayak nggak cuma di pendidikan formal aja sih, di non formal juga harus sih ditingkatin. Terus kita juga sebagai siswanya itu kalau misalnya ada teman kita yang salah argumen, jangan kita iya-iyain doang. Cari dulu sumbernya gitu ya, bener atau enggaknya gitu ya. Kalau saya pasti orang bertanya nih, kenapa sih namanya harus Stroman gitu? Karena Stroman apa sih kayak misalnya hubungannya cacat pikir orang-orangan sawah gitu, Stroman gitu. Stroman tuh sebenarnya kayak yang tadi udah dijelasin sih sama Martin Luther tadi. Kenapa Stroman? Jadi tuh anggap kita tuh ngelihat manusia jerami gitu. Nah, manusia jeraminya ini kita anggap dia tuh musuh kita gitu. Misalkan kita gondok sama dia, udah kita pukul-pukulin aja tuh dia sampai rusak gitu kan. Nah, iya itu sama kayak pola pikir ini. Jadi kayak ya udah kita bolak-balikin aja tuh faktanya gitu. Kita kayak pelintir-pelintir aja omongannya biar kita menang gitu. Atau ada contoh lain nih, misalnya ya, gue maling nih di kampung, terus akhirnya ketahuan tuh sama warga sekampung, mau digebukin nih gue. Nah gue lari, terus di tengah-tengah gue lari ini, gue nyiptain orang-orangan sawah gitu yang bentukannya mirip gue, terus gue taruh di tengah jalan. Dia digebukin tuh orang-orangan sawahnya, bukan gue nya. Kayak gitu lah misalnya, jadi gambarannya biar ini ketipu jadi kayak jadi sesat gitu ya orang gitu ya. Kalau misalnya menurut kalian nih, memang kan dampak Stroman Fallacy ini kan buruk banget gitu ya. Itu udah jelasin juga cara mencegah gimana gitu ya. Kalau misalnya Stroman Fallacy ini nih terjadi, kalian sebagai pelakunya nih, kalian tuh akan melakukan apa sih biar orang-orang tuh akhirnya mengenai kayak caranya mungkin kan ada caranya kalau menganggap kalau kita kasih argumen gitu biar benar kan ada cara ini. Nah kita ada cara mencegah juga tadi kita dengarkan. Nah kalau ini kalau misalnya fenomena Stroman itu biasanya terjadi kan di mana sih? Kayaknya ada yang sering kan nggak di internal doang atau mungkin ada kalian yang pernah dengar gitu, ada nggak? Kalau kita lihat di sekarang ya, di era sekarang ini kita sering banget gunain gadget. Kita sering banget dapat informasi itu melalui internet, yang bisa dibilang media massa lah ya. Kita sering banget dapat informasi dari situ dan Stroman Fallacy ini terjadi juga kita sering lihat terutama di media sosial gitu ya. Banyak banget contoh-contohnya kalau mau dilihat di media sosial. Kadang yang disayangkannya juga itu adalah media massa yang menyampaikannya. Jadi kita bisa
jadi pelaku strawman fallacy itu gara-gara media masanya juga yang terkadang menyampaikan isu yang tadi dibilang juga suka clickbait dan yang kita tahu juga ya di Indonesia itu literasinya agak kurang gitu ya. Iya, agak males gitu. Jadi menurut aku si strawman fallacy ini tuh bisa terjadi di mana aja dan terutama di media massa karena yang ya kita di era globalisasi yang dimana kita ngepost atau nge-tweet 1 menit aja itu bisa aja kesebar ke belahan dunia gitu ya, ke belahan dunia lah ibaratnya kayak gitu. Jadi untuk media massanya sendiri harusnya memilah gitu apa yang ingin mereka sampaikan kepada masyarakat kita supaya juga masyarakat kita kesannya tidak selalu dibodoh-bodohkan gitu ya. Aja gitu ya. Iya benar banget karena kan sekarang ini banyak banget masyarakat yang kesannya tuh jadi dibodoh-bodohkan akibat dari ya itu media massa yang menyampaikan argumennya terlalu berlebihan sehingga ditangkap oleh masyarakatnya itu ya kurang gampang banget tergiring opini. Bener banget. Terus jadinya kayak muncul kesalahpahaman, terus jadinya fitnah, jadi benci, terus jadi perpecahan gitu-gitu ya. Itu alurnya kayak gitu ya. Iya, itu alurnya ntar Gini ujung-ujung banget jadi, perang atau keamanan. Karena kayak Rusia Ukraina itu Iya. hampir ya. Itu juga salah satu bentuk bentuknya gitu ya. Iya, Strawman fallacy ini ya. kan awalnya Ukraina mau gabung sama NATO aja gitu kan. Iya. Rusia menganggapnya wah ini mau mukul Iya ini benar. Makanya langsung perang Hampir gitu. ya, hampir. Kalau menurut dari kalian nih, gimana sih kita tahu nih kalau sebenarnya kita lagi ngobrol sama orang yang melakukan strawman fallacy, ada nggak sih trik-triknya gitu untuk mengetahuinya gitu? Ini orang nih lagi melakukan strawman fallacy gitu. Kalau misalkan dari orang tersebut gitu, misalkan kita lagi ngomong terus sama temen kita tuh dipelintir gitu ya bahasanya, terus kayak gimana kita bisa tahu gitu? Sebenarnya itu mudah sih ketahuannya karena sebenarnya strawman fallacy ini ada strukturnya gitu buat taunya. Jadi pokoknya mereka tuh yang ngedenger ini mereka tuh ngutip kata-kata di luar konteks yang kita omongin gitu. Mereka ngutip kata-kata di luar konteks, terus nanti mereka bakal ngeringkas argumen kita, terus nanti mereka bakal menyerang argumen tersebut. Hasil ringkasannya itu Iya, hasil ringkasan dari yang kita omongin. Jadi nggak semua dari yang kita omongin cuma kayak diringkas aja dan diringkas itu maunya dia gitu. Terus nanti ujung-ujungnya argumennya itu sama dia itu bakal Diterbalikan lagi gitu. Iya, diputarbalikan, dilebih-lebihkan gitu. Terus akhirnya diserang lah pakai argumen yang merujuk ke strawman fallacy. Nah itu makanya strawman fallacy itu punya nama lain namanya framing. Oh iya. Boleh dong jelasin tuh kayak apa tuh maksud framing? Pokoknya argumen lawan tuh dibingkai pakai argumen kita sendiri. Artinya intinya kayak kita ngebuat argumen palsu buatan kita untuk diserang. Oh oke. Jadi ini tentang strawman fallacy ini udah pada tahu nih semuanya. Begitulah penjelasannya kira-kira tentang strawman fallacy ini nih pada hari ini. Jadi kalau misalnya kalian ini ada mau ngasih nih intinya dari strawman fallacy ini, ada yang mau ngasih tahu. Jadi apa yang harus kalian lakukan, apa yang ini tuh ada mungkin dari siapa? Kalau kesimpulan dari aku pribadi ya, kita sebagai the agent of change, sebagai generasi muda itu harus smart dalam berkomunikasi dan berargumen gitu. Kita harus tanam dari diri kita sendiri. Jangan kita mau memenangkan argumen dengan cara strawman fallacy karena sama sekali nggak ada yang bisa dibanggain kalau kita menang hasil kesesatan gitu. Cara kotor ya. Iya, ibaratnya begitu ya. Oke nih, jadi kalau dari saya pengen ngasih kesimpulan nih kan untuk tentang strawman fallacy yang dari saya dengar hari ini kan. Jadi jadilah orang yang smart nih dalam berkomunikasi nih dan berargumen kalau memang mau menang dalam sebuah perdebatan. Janganlah kalian menggunakan cara-cara kotor seperti membenarkan yang salah ataupun berargumenlah dengan logika yang cerdas, bukan dengan cara melakukan strawman fallacy. Karena kemenangan akibat strawman fallacy adalah hanyalah kesesatan yang tidak pantas untuk dibanggakan. Seperti yang tadi kan dikatakan oleh Maria. Aku boleh nambahin sedikit nggak? Sebenarnya strawman fallacy ini nggak hanya di diri kita juga, tapi kita juga harus concern ke pemerintahan sekarang gitu. Yang tadi udah dikasih contoh juga tentang peperangan itu bisa terjadi akibat
kesalahpahaman bagaimana cara pemerintah itu menyampaikan suatu informasi gitu. Bagi lagi di Indonesia juga kita punya beberapa loh yang lagi ngehit juga kemarin-kemarin seperti tahu masjid contohnya ya. Yang dimaksudkan itu adalah suara-suara yang dimaksudkan adalah suara ngajinya ya. Iya, suara ngajinya gitu. Tapi karena cara penyampaiannya yang menurut saya juga salah gitu ya disampaikan oleh pemerintah tersebut. Jadinya masyarakat juga menangkapnya lain dan akhirnya menjadi sebuah permasalahan gitu ya, permasalahan. Jadi menurut aku juga seharusnya pemerintah di sini bisa lebih concern gimana caranya mereka menyampaikan informasi ke masyarakat secara baik dan agar diterima, karena aku juga ngerti gitu pemerintah pasti tahu kondisi masyarakatnya ini seperti apa, apakah bisa menerima pendapatnya secara to the point ataukah harus disaring dulu baru bisa disampaikan. Nah, aku rasa kita juga harus memperhatikan lagi lebih memperhatikan lagi gitu ya. Untuk pemerintahan gitu, gimana caranya mereka menyampaikan terutama peraturan-peraturan yang mereka miliki. Pemerintahan ya. Mungkin aku bisa menyampaikan sedikit buat media massa, terus lembaga swadaya masyarakat, terus pokoknya pemilik sama pengembang platform di media sosial. Yang kayak tadi aku bilang itu clickbait, karena itu menurut aku ya berpengaruh banget. Jadi kalau misalnya kita mau bikin video yang mengandung clickbait itu, kita tuh harus pertimbangin bukan cuma cara meraup viewers doang. Iya, benar-benar. Apa dampaknya buat masyarakat? Apakah mengandung kontra banget? Apakah nanti bisa mengandung perselisihan gitu-gitu. Jadi kita harus pertimbangkan, dan juga kalau misalnya media massa itu kan karena udah luas banget cakupannya. Jadi bisa tuh kalau misalnya kita kasih materi healthy ini terus dikemas dalam produk yang menarik untuk ditonton orang. Iya, benar. Intinya yang disampaikan itu benar ya, tidak ada yang salah gitu ya. Itulah penjelasan kita hari ini tentang Strawman Fallacy ini untuk menambah ilmu teman-teman semua. Mungkin sebelum kita akhiri ini adakah pesan dan pesan dari narasumber kita yang keren pada hari ini buat penonton semuanya? Mungkin boleh dari video kali ya. Sebenarnya jujur sebelum adanya podcast kolaboratif ini sebenarnya Kak gue sendiri tuh nggak tahu tentang Strawman Fallacy, pas lihat nama-nama contoh-contoh dari logical fallacy kayak ini apa kok namanya aneh-aneh gitu, kayak apa aja nih gitu. Ternyata tuh itu benar-benar bagian yang ada itu deket banget sama kita, bahkan kayak kita sering banget ketemu sama hal-hal tersebut, cuman ya karena kita nggak pernah tahu gitu ya, kita nggak tahu, kita nggak pernah dapet info tentang hal tersebut, jadinya nggak familiar gitu. Iya bisa. Jadi sebenarnya dengan adanya podcast ini sendiri itu kayak benar-benar ngebangun banget sih tentang pandangan kita, terus kayak cara kita berkomunikasi, dan itu kayak benar-benar bagus banget sih untuk kita ke depannya. Mungkin dari Garda sini kayaknya dia mau sampaikan nih, mau tentang Strawman Fallacy atau hal yang lainnya sebelum kita tutup podcast pada hari ini. Oke, kalau dari Strawman Fallacy ini sendiri aku bener banget tadi kata Kak Isha, dari awal ngelihat tema ini tuh bener-bener bingung kayak Strawman Fallacy apa sih gitu. Akhirnya setelah dicari-cari, oh ternyata ini, dan ternyata hal-hal ini tuh sering banget loh terjadi di kita, dan banyak banget loh contoh-contohnya. Sebenarnya tuh kayak sering banget relevan, sangat relevan gitu saat aku cari, dan aku juga jadi sadar gitu kita sebagai anak muda ya, terutama yang populasinya memenuhi lebih banyak ya di sekarang ini, kita harusnya sadar akan hal-hal kecil seperti ini karena bisa berdampak buruk sekali untuk sebagian orang yang mendapatkan si Strawman Fallacy ini sendiri gitu. Small thing matters gitu ya. Iya benar banget. Jadi kita tuh harus sadar mulai sekarang dan harus mau lah untuk mencari tahu di luar pembelajaran ya. Mungkin anak-anak sekarang kan fokusnya kayak ya udah belajar aja deh, yang penting gue dapat SBMPTN misalnya, yang penting gue bisa masuk jurusan yang gue mau, tapi mereka lupa dengan lingkungan mereka. Mereka lupa untuk sadar akan ternyata lingkungan gue kayak gini ya, ternyata lingkungan gue tuh nggak sehat nih, bisa bilang toksik ya kalau sekarang ya, lingkungan gue toksik nih. Nah gimana caranya kalian bisa keluar dari lingkungan itu, atau mungkin kalau misalnya kalian bisa memperbaiki lingkungan itu, gitu sih kalau dari aku. Keren banget nih ya penyampaian
ya dari Kodi. Mungkin itulah penjelasan kita pada hari ini tentang Strawman Fallacy. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Saya dari host sendiri izin pamit undur diri. Ada yang mau sampaikan lagi? Gitu kan? Dari gue ada sih. Boleh dong. Habis kan. Boleh. Mungkin lebih mau update tentang event sekolah kita sih. Iya, wes keren. Apa tuh? Namanya itu Graceta. Graceta itu adalah event tahunan dari Sekolah Garuda Cendikia yang telah diadain dari tahun 2015. Graceta itu banyak dari Garuda Charity Event. Jadi setiap event itu pasti kita sumbangin ke yayasan yang akan kita pilih nantinya. Oh iya. Untuk tahun ini ada 2 acara, yaitu ada e-sport yang game-game gitu. Sama tuh langsung join sama pentas seni ya. Kita bakal ngundang gestar-gestar. Kalau boleh tahu tuh kalau mau daftar gitu tuh hubunginnya kemana sih Kak? Sebenarnya udah ada di IG Graceta, nanti kalian bisa nyari di Instagram itu udah Tinggal lengkap cari sih. di Instagramnya. Graceta 2022. Mantap. Terus kalau mau lihat behind the scene-nya boleh follow Inside Graceta. Ya, di sini juga ada ya. Lengkap. Lengkap lah semuanya. Lengkap banget. Jadi kalau misalnya mau tahu nanti kita mau nyumbanginnya ke Yayasan mana sih, nih yang yayasan akhirnya mana, jadi- boleh dilihat di Instagramnya juga. Terus kita juga jual beberapa merchandise. merchandise. Terus pre-event itu kita kayak jual makanan. Apalagi nih mau puasa nih ya. Buat Iya. yang mager-mager gitu. Dibeli. Buat yang mager-mager tonton stay tune di Instagram kita @graceta. Ini dari Maria ada tambahannya? Ya, tadi aku cuma mau nambahin tetap mengenai masalah. Oh iya, boleh Pak. Kayak ini tuh bisa terjadi di mana aja, Iya. di sekolah, di rumah, waktu lagi ngumpul sama teman, kapan aja. Kalau misalnya lagi debat presiden di misalnya mau pemilu gitu, itu bisa terjadi. Oh iya. Dan siapa aja, bisa gue, bisa teman-teman yang di sini mungkin sewaktu, bisa teman-teman yang di rumah yang lagi nonton. Iya. Jadi kayak kita benar harus hati-hati dan budidayakan untuk enggak melakukan sosialisasi. Iya, benar. Jadi kita harus lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan sosial media biar tidak ada dampak-dampak buruk ke kita maupun ke orang lain. Baik, sekian pembahasan kita pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you semuanya. Dah.